Perkenalkan, nama saya Jerry Suryanto dengan NPM 2112014. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami, yaitu mengkritik bangunan pada zaman gaya arsitektur, tepatnya pada zaman arsitektur gotik. Jadi gaya arsitektur gotik ini berkembang pada abad pertengahan, tepatnya setelah gaya arsitektur Romans, dan digantikan oleh gaya arsitektur Renaissance yang berkembang di daerah Prancis, sehingga gaya arsitektur itu lebih sering disebut sebagai gaya arsitektur Prancis yang terjadi pada abad ke-12 hingga abad ke-16. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari bangunan gotik. Yang pertama, atap yang runcing yang memberikan nilai fungsional berupa saat salju turun, salju itu akan langsung turun ke permukaan tanah tanpa menumpuk di bagian atap. Dan dia memberikan nilai dekoratif yang tinggi karena menara dengan atap yang runcing dibangun dengan jumlah yang banyak sehingga memberikan nilai estetika. Selanjutnya itu ada flying butters. Ini fungsionalnya ia adalah sebuah struktur yang digunakan untuk menopang bangunan. Tapi bukan hanya itu, dia juga memberikan nilai dekoratif berupa memberikan kesan kemegahan dan kemewahan pada sebuah bangunan. Yang ketiga ada point arch. Point arch itu adalah sebuah lengkukan yang runcing yang gunanya itu untuk menopang benda-benda langit yang dekoratif. Dia juga memberikan kesan keterbukaan dan terang jadinya. Dan selanjutnya ada vault yang fungsinya sama kayak point arch, tapi dia memberikan kesan yang berbeda. Dia memberikan kesan yang keagungan dan keanggunan. Nah, itulah dia. Selanjutnya itu ada pencahayaan dan interior yang luas. Jadi gaya arsitektur gotik ini berbeda dengan gaya arsitektur yang sebelumnya yang lebih mementingkan fungsional. Berbeda dengan gaya arsitektur gotik yang lebih mementingkan dekoratif, tapi juga tidak menghilangkan fungsionalnya. Dengan bangunan yang luas, interior yang luas, dan juga pencahayaan yang terang, memberikan nilai yang lebih terhadap bangunan tersebut. Karena kita membahas sebuah pencahayaan, jadi ada beberapa hal yang disangkut pautkan. Yang pertama adalah the rose window. Rose window itu adalah sebuah jendela yang berbentuk bunga mawar yang fungsinya itu untuk memberikan nilai dekoratif, nilai estetika yang tinggi. Tapi dalam nilai keagamaan, bunga tersebut dilambangkan sebagai Tuhan dan cahaya yang masuk dilambangkan sebagai karunia dari Tuhan. Lalu selanjutnya ada seni kaca patri yang dipasang di dinding bangunan yang merupakan hasil perkembangan teknologi daripada masa itu yang diterapkan pada bangunan. Gambar yang tersaji pada bangunan pada kaca tersebut itu biasanya adalah sebuah kejadian atau peristiwa serta tokoh-tokoh penting pada zaman tersebut. Selanjutnya ada gargoyle. Gargoyle itu adalah sebuah monster patung yang terletak di luar dari setiap bangunan gotik yang memberikan fungsi sistem drainase air hujan. Jadi saat atap itu terjadi air hujan, dia bakal mengalir langsung ke mulut dari patung tersebut. Dan juga memberikan kesan yang menyeramkan untuk menakut-nakuti hama dari bagian daerah tersebut. Selanjutnya ada penekanan pada dekorasi dan ornamen. Arsitektur gotik ini merupakan gaya arsitektur pertama yang lebih menekankan terhadap dekoratif atau nilai estetika. Jadi pada zaman itu banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik pada bangunan tersebut, lebih agung dan lebih mewah. Selanjutnya ada contoh bangunan. Ada beberapa bangunan yang menurut saya cocok atau bagus bagi saya pribadi, yaitu Westminster Palace, London, Inggris. Lalu ada Basilica of Our Lady the Pillar, Zaragoza, Spanyol. Santo Patrick Cathedral, Melbourne, Australia. Basilica of Our Lady Dolores di Thrissur, India. Ada beberapa tokoh penting pada zaman arsitektur gotik, tapi
saya nggak menemukan banyak di beberapa platform, tapi menurut analisis saya ini ada beberapa tokoh penting tersebut, yaitu Pangeran Henry ketiga, salah satu pangeran yang pada zaman itu merupakan di menghancurkan salah satu lebih tepatnya dia merenovasi salah satu gereja, salah satu bangunan Westminster Abbey. Jadi dia ngerancang ulang tapi dengan gaya gotik. Jadi inilah yang menjadi awal dari gaya arsitektur gotik di Inggris, itu menurut saya. Yang kedua itu ada Thomas Rickman. Dia adalah seorang arsitek dan seorang yang memiliki barang antik di Inggris, yang merupakan tokoh utama dalam kebangkitan gotik. Dia terutama dikenang karena karyanya Attempt to Describe of Styles of English Architecture, yang menetapkan klasifikasi kronologis dasar dan teknologi yang masih digunakan secara luas untuk berbagai gaya arsitektur gerejawi abad pertengahan Inggris. Ada beberapa kritikan terhadap bangunan Westminster Abbey. Kritikan terhadap Westminster Abbey, yang pertama, bangunan itu sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh gaya arsitektur, yang dari atapnya yang runcing, flying buttons, pointed arch, sampai dengan vaultnya. Tetapi bangunan tersebut masih kurang dalam hal dekoratif, berupa dekorasi-dekorasi seperti geogal yang biasanya cukup banyak di bagian-bagian tertentu, serta hiasan-hiasan di bagian dindingnya dan terutama di bagian pintunya. Dan yang kedua, kritikan ini datang dari penduduk pada abad ke-17. Jadi pada masa tersebut banyak yang menganggap kalau Westminster Abbey ini merupakan salah satu bangunan yang tidak memiliki cita rasa yang tinggi karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah seni pada zaman tersebut. Padahal menurut kami bangunan tersebut itu merupakan salah satu bangunan terbaik yang pernah saya lihat, yang pernah kami lihat, karena dia memberikan nilai interior dan eksterior yang memberikan kesan kemewahan, kemegahan, interior yang cukup luas, sesuatu hal yang menarik untuk dilihat. Itu menurut pandangan pribadi kami, dan sangat cocok untuk digunakan pada bangunan-bangunan yang seperti istana, kastil, universitas terkemuka. Bahkan menurut saya cocok untuk digunakan pada museum-museum yang terkenal dengan gaya arsitektur yang kuno. Jadi sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darwin Fernando dengan NPM 2112005. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang topik yang akan saya bahas, yaitu arsitektur dekonstruktif, yang biasanya dikenal juga dengan arsitektur dekonstruksi. Kata dekonstruksi pertama kali muncul pada zaman perkembangan setelah postmodern, yang muncul pada tahun 1980-an. Pada bidang arsitektur dekonstruksi, muncul berbagai bentuk penolakan terhadap kaidah dan standar arsitektur modern yang berlaku pada saat itu. Arti arsitektur dekonstruksi adalah gaya arsitektur yang menggambarkan ketidakaturan, bentuk yang tidak dapat dideskripsikan, dan banyak eksperimen geometris pada berbagai elemen konstruksinya. Kalian lihat pada gambar di samping itu adalah tabel periode gaya arsitektur pada masa ke masa. Dan dekonstruksi adalah gaya arsitektur setelah gaya arsitektur postmodern. Selanjutnya adalah karakteristik bangunan dengan gaya arsitektur dekonstruksi. Yang pertama, bentuknya yang tidak harmonis. Kedua, terdapat cladding yang tidak beraturan. Ketiga, menyatukan berbagai elemen. Keempat, geometri 3D lebih ditonjolkan. Kelima, warna sebagai aksen. Enam, memiliki desain yang minimalis. Ketujuh, menggunakan sistem teknologi yang tinggi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pencetus gaya arsitektur dekonstruksi. Terdapat ketujuh tokoh di bawah ini mereka dikenal sebagai the seven architect atau 7 arsitek. Mereka adalah tujuh orang pertama yang berhasil membangun bangunan menggunakan gaya arsitektur dekonstruksi. Yang pertama terdapat Bernard Tschumi,
kedua Peter Eisenman, ketiga Frank O'Gary, keempat Rem Koolhaas, kelima Daniel Libeskind, keenam Coop Himmelblau, ketujuh Zaha Hadid. Selanjutnya ada prinsip dari bangunan dari gaya arsitektur dekonstruktif. Yang pertama, fragmentasi. Jika kalian lihat pada dena bangunan, kita bisa melihat beberapa fragmentasi atau pembagian ruangan pada bangunan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya, berbentuk unik atau beda dengan bangunan di sekitarnya dan berbentuk asimetri. Jika kalian lihat pada gambar di bawah, gambar bangunan ini memiliki bentuk yang tidak simetri. Dan jika kalian lihat pada background bangunan sekitar dari bangunan dengan gaya arsitektur rekonstruksi ini, bangunan di sekitarnya memiliki bentuk yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangunan dengan gaya arsitektur rekonstruksi memiliki sifat kontras dan bisa dijadikan landmark suatu daerah. Nah, selanjutnya adalah penggunaan teknologi yang optimal atau canggih dan penggunaan ornamen atau dekorasi yang minimalis. Yang kalian lihat pada gambar di bagian kiri bawah, bangunan ini menolak menggunakan penggunaan ornamen atau dekorasi. Jika kalian lihat di sini, ornamen yang digunakan pada gambar pada bangunan ini hanya satu, yaitu pada bagian tengah ini. Dan selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan fungsional meskipun memiliki formasi balok yang dinamis dan tidak stabil. Jika kalian lihat pada gambar bangunan, bentuk bangunannya itu tidak stabil, tetapi berbeda dengan interiornya yang stabil seperti bangunan pada umumnya. Dan selanjutnya adalah menyembunyikan elemen struktural bangunan dan menghilangkan semua fondasi Euklidian. Jika kalian lihat pada bangunan, tidak terdapat fondasi atau struktur-struktur bangunan, karena desain para arsitek yang merancang bangunan ini harus dapat menyembunyikan elemen struktural pada bangunan dan menghilangkan semua fondasi Euklidian. Fondasi Euklidian adalah fondasi yang biasa terdapat pada bangunan pada periode Gotik. Selanjutnya, tidak mengikuti atau berusaha mengganti aturan modernisme. Aturan modernisme pada umumnya terdapat tiga, yaitu form follow function, purity of form, dan truth to material. Tetapi ketiga itu tidak berlaku pada gaya arsitektur dekonstruksi, dan ketiga itu diganti menjadi form follow fantasy, non-purity of shape, dan the nature of the material is. Dan bangunan yang kalian lihat pada di samping ini adalah bangunan Guggenheim Museum Bilbao, yaitu bangunan yang saya ambil sebagai referensi bangunan. Yang kalian lihat pada slide sebelumnya, slide di atasnya itu adalah referensi dari bangunan Guggenheim Museum Bilbao yang dirancang oleh Frank Owen Gehry. Bangunan ini dibangun pada tahun 1997 pada bulan Oktober tanggal 18 di Bilbao, Spain. Alamatnya terdapat pada Abandoibarra et Torp 2 48009 Bilbao, Vizcaya, Spain. Gaya arsitektur yang dipungut bangunan ini adalah gaya arsitektur dekonstruktif, gaya arsitektur kontemporer, dan ekspresionis. Tetapi yang paling mencolok yaitu arsitektur dekonstruktif. Frank Gehry mendapatkan ide dari bangunan ini dari lokasinya, yaitu terdapat pada tepi laut, dan lokasi ini dulunya adalah pelabuhan. Jadi dia mendesain bangunan ini dengan lokasinya. Jadi bangunannya mendapatkan desain seperti kapal. Selanjutnya adalah kritik terhadap bangunan. Kurva di gedung Museum Bilbao ini muncul secara acak. Arsitek ini atau Frank O'Gary
dikatakan sebagai gedung terbesar, adalah karya dari Frank Gehry, yaitu gedung terbesar di zaman kita, katanya Philip Johnson. Dan bentukan Guggenheim merefleksikan sejarah kawasan industri kapal dan pemancingan. Meskipun dari depan terlihat seperti kapal, tetapi jika dilihat dari atas akan tampak seperti bunga. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.